Kalau mau jujur sama diri sendiri, kebanyakan dari kita, ketika kita mengatakan bahwa kita menginginkan sesuatu, sebenarnya kita nggak benar-benar ingin memiliki apa yang kita inginkan tersebut. Kita hanya suka the idea of it, ya. Kita hanya senang membayangkannya. Kita cuma suka gagasannya. Tapi ketika benar-benar memiliki hal yang kita hayalkan tersebut, yang kita bayangkan bisa kita punyai tersebut, atau cita-cita kita, atau tujuan kita ya, sebenarnya kita nggak benar-benar menginginkannya. Kita nggak benar-benar rela, dalam tanda kutip ya, untuk melakukan hal yang perlu dilakukan, untuk bisa memiliki hal tersebut. Mungkin kamu nggak sadar ya, karena ada banyak sekali bagasi emosi ya yang muncul dari keinginan tersebut. Ada banyak pikiran, keyakinan, dan perasaan yang saling bertentangan di seputar keinginan tersebut. Makanya kalau misalnya kamu belum punya apapun yang kamu inginkan saat ini, kemungkinan besar ya ada sesuatu yang membuat itu tertahan atau terhambat ya. Ya, kalau saya mau jujur sih sebenarnya diri sendiri yang menghambat ya. Karena kamu nggak benar-benar ingin memilikinya. Makanya kalau seandainya kamu bersedia ya silahkan belajar untuk melepaskan emosi ya. Saya Adelia, saya healing coach. Dengan menggunakan Sedona Method, saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Nah, coba kamu tanya ke diri sendiri ya, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup? Mungkin kamu ingin punya hidup yang berkelimpahan ya, tapi kamu punya resistance karena kamu punya ide bahwa kalau seandainya hidup berkelimpahan itu ada banyak resikonya ya. Belum nanti dimintain tetangga ya, dimintain keluarga utangan ya, dipinjemin duit sama temen ya. Belum lagi bagaimana harus memanage uang tersebut. Kalau habis gimana ya? Atau mungkin kamu ngerasa bahwa ada sesuatu yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan kelimpahan itu. Mungkin harus kerja keras ya, sehingga tidak bisa menghabiskan waktu dengan keluarga atau dengan orang-orang yang kamu sayang. Atau mungkin kamu pengen bebas dari hutang ya, tapi kamu nggak benar-benar melakukan hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hal itu, memiliki hal itu. Jadi kamu cuma kerja yang ngeluh-ngeluh ya. Aduh, saya punya utang, tolongin saya ya. Cuma minta ditolong dan dikasihani, tapi tidak benar-benar melakukan hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan itu. Sehingga kamu mensabotase diri kamu sendiri. Terus-terusan seperti itu. Sama juga dengan relationship ya. Kamu pengen punya relationship yang harmonis, yang ideal ya. Tapi ketika hubungannya adem ayem, kamu mikir-mikir, kok nggak ada drama ya? Apa cari-cari masalah ya? Again, kamu menyabotase diri kamu sendiri ya. Sama juga ketika kamu bilang kamu ingin membagikan satu ilmu yang mungkin kamu sudah jago banget ya. Terus kemudian kamu diberi kesempatan untuk membagikan hal itu. Tapi kemudian kamu mikir, capek nih, belum kalau seandainya nanti muridnya nanyanya banyak. Gila, susah banget nih kerjaan gue gitu ya. Jadi kamu akan mensabotase lagi, again, keinginan kamu tersebut. Makanya semua orang, kebanyakan dari kamu ya, itu cuma nyampenya di pengen-pengen aja ya, makanya nggak bisa punya ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu sahabat kita ya, salah satu coaching klien saya dan peserta workshop, Hairita ya. Hairita ini sangat ahli di bidang autism ya. Jadi nanti kalau seandainya kamu punya kenalan atau punya anak ya, atau punya keluarga yang punya autism, kamu bisa menghubungi Hairita ya. Tapi kita akan dengar cerita Hairita ya, ketika diberi kesempatan untuk bikin workshop yang jumlah anggotanya 200 orang ya. Hairita secara nggak sadar menyabotase hal itu ya, sehingga pada saat itu nggak bisa mendapatkan yang diinginkannya ya, sampai kemudian Hairita melepaskan semuanya ya. Nah, kita tunggu dulu Hairita ya untuk mendengarkan ceritanya, dan kemudian setelah itu ya, kamu kalau seandainya mau nanya-nanya tentang autism ya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya.
Nanti kalau saya ada kesempatan akan dijawab. Oke? Kita tunggu Hairita dulu yuk. Hai, Halo. Mbak. Alhamdulillah, Rita Ita, apa Iya, kabar? baik. Alhamdulillah. Apa kabar, Mbak Lia? Baik sekali, Alhamdulillah. Senang bisa bersama dengan kamu lagi hari ini karena Iya, kita udah lama gak ngobrol-ngobrol ya di iya, Instagram Live. iya. Prolognya luar biasa ya, Mbak Lia. Langsung kehajar ya. Iya, iya. Tapi nggak ini kok. Nggak ke-trigger kok. Oh, nggak ke-trigger, mantap. Ya, ya, Silakan, Hai Rita. ya, baik. Makasih, Mbak Lia. Selamat sore, teman-teman semua. Apa kabar? Eh, lumayan rame sore ini. Alhamdulillah, ini ada 128 dan bertambah terus nih teman-teman yang ikut di live hari ini. Nah, bener banget ya yang dibilang Mbak Lia tadi tuh, kita sebenarnya secara fitrah itu kita sudah diizinkan Allah tuh untuk bisa menjadi apapun, melakukan apapun, dan mendapatkan apapun yang kita mau gitu. Jadi sebenarnya udah ada di situ, udah tinggal dilakukan, tinggal dinikmati, tinggal dijalani aja. Tinggal dirayakan. Tinggal dirayakan, iya betul. Tapi karena ya resistensi lah, keinginan dapat masalah lah, masih apa namanya ya, pikiran masih suka menerima atau malah mengharapkan malapetaka kali ya Mbak. Jadinya apa-apa yang harusnya tadi bisa dirayakan malah jadi nggak dirayakan. Gitu. Cari-cari masalah sendiri ya. Cari masalah ya betul. Cari masalah benar sekali. Gitu. Jadi boleh nggak kalau Ita cerita ya, eh, gimana sih sebenarnya tentang workshop itu dan rencananya itu sebenarnya gimana dan kemudian menyabotasenya tuh gimana kan ketika tadi kan nggak sadar bahwa itu kita sendiri yang mensabotase Iya, kan kita iya cuma betul mikir betul. kok cuman segini sih pesertanya kok cuma segini pesertanya tapi Iya ketika iya iya. dibongkar wah ternyata aku banyak banget nih yang nggak Iya sadar iya gitu betul. Betul betul. program-program nyala gitu Iya ya. iya. Ih, silly banget ya Mbak Lia. Nggak Ya, sadar ya. jadi iya nggak sadar beneran. Jadi ya teman-teman, saya kan sehari-hari itu ceritanya ininya, saya punya center tentang terapi untuk anak-anak autism yang menderita autism. Nah, berangkat dari eh, pengalaman saya karena saya dulunya tuh punya anak yang autism. Nah, alhamdulillah sekarang anak saya udah sembuh, sempurna tanpa bekas, alhamdulillah. Dan sekarang udah SMA kelas 2. Jadi saya ingin membagikan ilmu ini. Nah, dari kemarin-kemarin sebenarnya tuh suami udah ngajakin, "Hayu bikin pelatihan." Udah lama sebenarnya Mbak Lia, ada kali ya 2 tahunan gitu ya. "Hayu bikin pelatihan, hayu bikin pelatihan." Saya bilang, udahlah nama kerjaan saya bilang gitu. Ngapain sih Udahlah mau nyusahin sih. diri? Iya, tapi sebenarnya image tentang pengen berbagi, pengen bantu orang tua gitu. Itu saya pengen banget sebenarnya bantu itu. Cuma ya itu tadi ya, tanpa sadar kita melimitasi sendiri gitu. Jadi mencari-cari alasan untuk bikin malapetaka sendiri gitu. Sampai akhirnya saya seperti di persimpangan jalan gitu ya, mau bikin nggak ya, ya udahlah bikin aja gitu kan. Ternyata setelah dibawa waktu private coaching kemarin, 2 hari yang lalu ya, Coach Lia ya, 2 hari yang lalu tuh kebongkar lah semua sama Belia, kebongkar semua dia. Jadi ternyata saya yang sabotase sendiri, aduh nggak nyangka. Ya jadi gitu teman-teman, persis seperti yang Mbak Lia bilang tadi ya. Eh, kita terlalu sering mengkhawatirkan masa depan ya Mbak Lia, mengkhawatirkan masa depan kemudian menyesali masa lalu gitu. Jadi ketika Betul. saya punya ketika saya punya ide itu, kemudian ya oke, mau bantu orang tua gitu. Ini bukan sesuatu yang secara praktikal ya ataupun teoritis, bagi saya ini bukan sesuatu yang sulit lah begitu ya, karena pengalaman dan pengalaman saya yang udah beberapa tahun gitu. Nah, tapi
ternyata itu tadi banyak eh, banyak kaitan-kaitan itu yang minta dilepas, dan memang nggak bisa sendiri teman-teman, jadi kita butuh coach ya, butuh butuh pendamping, butuh guru yang bisa melihat oh ternyata tuh titik untuk yang perlu diberesin tuh di bagian yang ini, yang saya tadinya tuh nggak kepikir sama sekali di bagian itu gitu. Jadi saya ngelihatnya A, coach Lia udah ngelihatnya di Z gitu. Nah gitu, jadi ya memang kita perlu diberesin. Jadi sebenarnya apapun yang kita pengen tuh udah ada di situ ya, udah ada di situ. Jadi ya hmm, tinggal dirayakan aja ya Mbak Lia ya, sebenarnya ya, tinggal dinikmati, tinggal dijalani gitu. Karena Iya, pertanyaan yang pertama kali waktu ditanyakan Mbak Lia waktu dibongkar itu, yang keluar adalah kata-kata capek. langsung ketawa. Jadi ya pantas saja, pantas saja nggak jadi workshopnya. Iya, exactly. Ya, karena nggak mau jujur sama diri sendiri. Kita tuh ngelihatnya yang macem-macem lah gitu, tapi kita nggak mau deal sebenarnya yang ada saat ini tuh apa. Ya capek gitu kan. Nah, Ya, udah ya, itu aja, sesimpel itu teman-teman. Jadi yang paling lapisan paling atas itu kita nggak mau lihat. Kita ngayal-ngayal ke yang lain. Oh, nanti kalau ini, ya. oh, ya itu tadi seperti Ita bilang gitu, mengkhawatirkan masa depan, tapi nggak ngeh sebenarnya yang sekarang itu apa yang ada di sini gitu Iya, ya. iya, iya, betul. Betul Mbak Ya, Lia. Balik lagi, rilis teman-teman, ya. apapun yang dikatakan, apapun yang muncul, rilis. Jadi kalau kita tanyakan, eh, gimana gimana caranya, gimana ini? Iya, betul kata Mbak Lia, rilis. Dulu saya kalau dengar kata-kata rilis aja tuh kayaknya sebel banget. Apa yang mau dirilis? Jadi, eh, dan tapi ternyata ya sekarang benar, ya dirilis aja gitu. Eh, kita terlalu memusingkan kata-kata bagian mana yang mau dirilis ya, padahal kita sendiri tahu bagian mananya gitu loh, gitu. Gitu Banyak Mbak ya. teman-teman soalnya yang kalau dibilang gini loh, rilis aja itu tuh kayak udah gitu. Padahal kan rilis aja pada saat ini aku, Ya, misalnya kita ambil contoh kasusnya Ita gitu ya. Aku nanti mesti membagikan ini hari Jumat gitu kan, hari Jumat ya, depan. ya. Aduh, itu udah ada resistance tuh. Ya udah itu, ya yang dirilis tuh itu. Cara rilisnya gimana gitu kan. Bisa nggak saya terima dulu penolakannya, ya bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan, sesimpel itu kan ya sebenarnya. Tapi Ya, karena ya, kita udah terus udah gitu segala macam drama gitu ya, nggak kelar-kelar teman-teman ya. Makanya nggak usah heran kalau hidup kamu gitu-gitu aja, karena kamu nggak melakukan yang perlu dilakukan gitu ya Tak ya. betul, 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 betul Mbak Lia. Jadi teman-teman kan mungkin ya yang punya anak autis ya, ataupun kita di lingkungan kita sekarang tuh kan bisa ngerasa atau juga bisa ngelihat ya, kalau para anak-anak ini kan jumlahnya semakin banyak nih. Nah, CDC sendiri dari Amerika itu udah bikin penelitian, jadi setiap 2 tahun mereka mengeluarkan penelitian bahwa terjadi peningkatan sekitar 14% kalau saya rata-ratain. Diperkirakan tahun 2024 ini perbandingan anak autis dengan yang tidak autis itu 1:26. Itu angka yang lumayan besar sebenarnya, walaupun itu ya memang sudah seapa adanya juga ya. Hanya tampaknya Nah, aja. hanya tampaknya aja. Aduh, Ya. kalau udah tahu saya udah mah nggak akan terpikir deh bisa menjalani dengan. Nah, jadi berangkat dari situ karena saya sering mendengar cerita dari para orang tua, akhirnya ya dan berangkat dari pengalaman, kemudian saya ya sudah, marilah berbagi gitu. Jadi rencananya saya mau berbagi teman-teman sekalian, barangkali yang punya anak autis nanti bisa bergabung. Acaranya hari Jumat depan, 3 hari, hari Tanggal Jumat, berapa? Sabtu, dan tanggal 25 Mbak Oke. Lia, 25, 26, 27 gitu. Oktober Nah, ya. dari pagi ya Oktober ini, dari Oke. pagi dari jam 9 Ya. sampai sekitar, sebenarnya untuk materi dan simulasi itu kita sampai jam 3 ya. Tapi Oke. saya extend 1 jam sampai ke jam 4 karena saya yakin pasti akan banyak pertanyaan. Jadi udah Oh iya, disiapin tuh metode teman-teman. ya, Ruangnya iya, untuk bertanya. iya. Saya lupa cerita tentang metode Mbak Lia. Jadi metode Silakan. yang ingin saya bagiin adalah ABA ya teman-teman ya, Applied Behavior Analysis ya, yang sebenarnya
untuk Indonesia kita udah sampai pada generasi Smart ABA, Applied Behavior Analysis yang dikembangkan oleh Dr. Rudy Sutadi. Gitu Mbak Lia. Jadi tujuannya adalah mencapai kesembuhan ya. Jadi bukan cuma sekedar berkembang anak-anak ini, tapi mencapai kesembuhannya, balik ke fitrahnya lagi. Gitu deh. Berarti mungkin ya sembuh dari usia berapa sampai berapa yang bisa ikut? Maksudnya yang bisa sembuh, yang bisa diterapi atau entah apapun itu yang dilakukan itu sampai usia berapa, dari apakah cuman kayak misalnya di bawah usia sekian atau sekian gitu, boleh nggak? Mungkin teman-teman penasaran. Ya. Yang paling ideal adalah kalau di bawah usia 3 tahun, Mbak Lia, sebenarnya. Itu paling ideal karena plastisitas otaknya masih oke ya, masih bagus. Nah, pengalaman saya menterapi anak yang paling muda itu usia setahun 4 bulan, ya, setahun 4 bulan. Jadi target kita adalah ketika dia mau mulai usia TK tuh sekitar umur 4 tahun, itu udah beres gitu. Jadi orang ibunya udah nggak bawa-bawa cerita dulu anak saya autis jadi begini jadi begitu gitu loh, jadi nggak bawa-bawa cerita itu lagi karena anaknya udah sama seperti anak-anak lain. Tapi seringkali para orang tua juga terlambat mengetahui bahwa anaknya autis, terlambat penanganan dan segala macam ya. Jadi kadang ada yang baru mulai di center saya, juga ada yang baru mulai di usia 9 tahun, besok 9 tahun. Jadi usia berapapun nggak apa-apa, yuk kita mulai sama-sama. Mungkin ya tidak semudah yang usianya masih dini, tapi ya itu juga hanya yang tampaknya saja ya. Betul ya, kita kan nggak tahu ya. Benar banget. Gitu, jadi ya tidak terbatas usia. Di usia berapapun, ayolah hajar aja ya. Ayo ikut aja teman-teman tanggal 25 Oktober ya, 3 hari. Kalau yang punya teman-teman atau keluarga atau anak atau cucu ya atau siapapun yang mungkin kamu tahu membutuhkan workshop ini atau pelatihan ini ya, silahkan hubungi Cairita atau silahkan komen di kolom komentar, nanti akan diberi informasinya. Mungkin bisa dikasih tahu juga mau kemana harus mendaftar ya, Cairita? Oh iya. Ya, teman-teman nanti bisa daftar ke WA ya teman-temannya, cuma bisa by WA ke nomor 083 5614 2298 nomornya. Oke. Jadi silakan ya teman-teman ya. Nah, kemudian ya mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya autism itu apa sih? Oh iya. Jadi sebenarnya autism ini dianggap sebagai gangguan perkembangan neurobiologis yang berat. Jadi udah ada kata-kata berat di dalamnya yang mulai diderita anak sejak dia berusia 3 tahun. Gitu. Tapi banyak juga yang dari sejak lahir itu udah sudah terlihat tanda-tandanya sebenarnya, Mbak. Dimulai dari usia 3 tahun yang terkena pada 3 area komunikasi, sosialisasi, dan perilaku yang terbatas dan berulang-ulang, yang itu akan dibawa terus-menerus sepanjang hidupnya jika tidak diintervensi, gitu Mbak Lia. Nah, kita nanti akan, ini belajarnya bertahap, teman-teman 3 hari itu, khusus 3 hari itu, saya hanya fokus di, sebagai asisten terapis ya. Nggak bisa, banyak juga soalnya Coach Lia yang minta, ayo dong Bu Ita sekalian jadi terapis. Nggak bisa, kalau mau maksimal dapat ilmunya, kalau mau oke, nanti anaknya jangan pengen makan gajah dalam waktu 1 jam gitu. Kebanyakan kan gitu ya, maunya instan. Iya, dapat semuanya gitu. Padahal kalau udah dikasih semuanya juga nggak terapung. Betul. Overwhelm, kewalahan sendiri sebenarnya gitu. Ya. Terus training ya. Training habis itu menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri. Ya, terjadi lagi penderitaan. Iya betul. Ya, jadi kita akan fokus sebagai asisten terapis dulu. Nanti para peserta diajak untuk bisa paham tentang penilaian tuh bagaimana gitu, respon anak. Jadi setiap respon anak setelah diberikan instruksi itu akan kita nilai, semua responnya itu akan dinilai. Jadi targetnya adalah para peserta memang udah paham apa yang akan dilakukan sebagai asisten terapis gitu. Jadi nanti kita akan banyak simulasi. Kalau teori ya paling sekitar 30% lah. Kita akan banyak simulasi, nanti peserta akan dibagi ke, kita pakai Zoom ya, jadi akan dibagi ke room-room yang akan bisa ditangani satu demi satu
gitu. Keren. Jadi kamu ada di tangan yang tepat ya teman-teman kalau seandainya ikut kelasnya Ita ya. Jadi silakan ya Yes. mendaftar ya. Karena nggak selalu loh Ita bikin kayak gini. Ini baru pertama Ya, kali untuk ya, yang personal ya. ya, betul, Iya. betul. Mbak Lia, ini baru yang pertama kali. Jadi memang nggak bisa terlalu banyak juga karena ini ya, kita kan pendekatannya seperti Mbak Lia bilang tadi, mau personal kan, setiap orang Ya. itu harus kebagian simulasi, harus merasakan. Jadi saya pengennya selesai workshop tuh, aduh, kalau ada one thing control harus dilepas nih. Langsung tahu ya, langsung pas ngomong kalau udah kebiasaan releasing gitu. Oh ada wanting control nih. Mau ngatur hasil. Iya, iya. Jadi kalau teman-teman sih pengennya, gitu, Ya, pengennya bisa sebagai praktek langsung sebagai asisten terapis. ya, Nah, terutama ini sebenarnya buat para orang tua sih. ya, Jadi nanti orang tua langsung pegang anaknya seperti saya dulu. ya, Oh. ya, ya. Kalau di Indonesia, ini sekarang ini ada dua nih, ada dua mazhab lah kita bilang ya. Ada yang bilang autisme bukan penyakit sehingga tidak bisa sembuh, hanya cuma bisa ditambah kemampuannya, hanya ditingkatkan perkembangannya. Tapi ketika ditanya perkembangan sampai mana yang bisa ditingkatkan, juga nggak bisa jawab. Oke. Dia akan balik lagi ya tergantung kondisi anaknya masing-masing berbeda. Nah, gitu. Ya. Tapi ada satu mazhab lagi, ada satu pendapat lagi yang bilang bahwa autisme ini mau disebut penyakit ataupun bukan, ini bisa disembuhkan. Kalau dibilang penyakit berarti dia bisa sembuh. Kalau dibilang gangguan maka dia bisa dibilang pulih. Jadi sama aja, pulih dan sembuh ya sama aja terminologinya. Yang penting anak kita balik ke fitrahnya. Sama dengan anak lain yang tidak punya gangguan tumbuh kembang. Nah, kita mau itu. Dan saya melihat ada anak-anak lain waktu itu ya di 2015 itu saya lihat ada anak-anak lain tuh bagus gitu Mbak Lia, yang pulih, yang sembuh. Ya saya pilih jalan itu gitu. Ngapain saya pilih jalan yang cuma berkembang yang saya nggak tahu sampai mana perkembangannya. Sama seperti misalnya kita kalau sedang kena sakit ya, sedang ada penyakit gitu, tentu kita pilih yang sembuh, bukan yang cuma uh, apa namanya Jalanin sedikit ada aja lah perkembangan, gitu. jalan aja, Jalan aja udah nikmatin penyakit aja. ini takdir gitu. Tapi sambil Yang sambil sedang mangkal memperoleh. bukan yang ikhlas banget ya. Betul, betul. Jadi pasrahnya pasrah apatis. Ya, betul. Iya, jadi terkesan pasrah, tapi sebenarnya cuma apatis gitu Iya, kan. iya. Jadi ya gitu teman-teman. Jadi dipilih yang terbaik. Sebenarnya apapun pilihannya ya, ya itu juga cuma sekedar pilihan ya, Mbak Lia ya. Semuanya kan akan balik ke kita. Oh, kita yang akan merasakan gitu. Betul Semuanya sekali. pilihan apapun itu cuma pilihan. Kita akan berbalik ke kita sendiri. Kalau pengen pilihan yang cuma ada perkembangan, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kita akan terima itu. Kalau mau pilih yang ada sembuh, tentu kerjanya juga tidak semudah dan seringan yang bisa berkembang. Tapi kita akan mendapatkan itu juga, gitu. Saya ulang lagi, bisa daftar di nomor WhatsApp 0853 5614 2298. Dan kalau saya bisa share ya, karena saya udah ada di tempat ini ya, di momen ini, saat ini, kalau saya flashback pada apa yang terjadi sekitar tahun 2015 berarti ya, waktu saya dapat diagnosa Fahri, dan mulai semua treatmentnya itu ya, Smart ABA dan BIT-nya, kalau saja, nih teman-teman semua nih, kalau punya keluarga, punya anak yang autisme, waduh beruntung banget deh, memang benar. Jadi situasi saya yang sekarang ini itu kan sebenarnya sudah ada gitu loh. Kalau saja saya dulunya di 2015 itu saya menyadari bahwa ini tuh sudah ada. Tapi kan kita pengennya melihat nanti tuh di masa depan tuh ada apa, kayak gimana. Jadi pengen tahu, ngatur-ngatur Tuhan, maksa dulu gitu. Jadinya ribet sendiri, rusuh sendiri, bikin-bikin malapetaka sendiri kalau kata Coach Lia gitu kan. Nah, kita yang sudah tahu Sedona bisa menghadapi semua ini, bisa menjalani ini jauh lebih baik. Ya, jadi kalau saya merasa bahwa kalau 2015 itu saya sudah mempraktekkan ini, Sedona ini, udah tahu Sedona, ya saya kan juga akan sampai di titik ini gitu kan ya. Tapi saya bisa menjalaninya dengan jauh lebih baik, jauh lebih
bahagia gitu, nggak ruwet-ruwet, nggak heboh sendiri gitu. Nggak nyalahin Tuhan lagi ya. Kok aku orang baik dikasih kayak gini, terus udah gitu udah pusing sendiri. Betul, 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 betul Mbak Lia. Toh prosesnya yang harus dijalani sama. Ya. Kalau kita bilang ada bukan hambatan ya, tapi ya itu kan cuma yang tampak saja. Jadi piece by piece kejadiannya kan Tuhan juga akan kasih itu gitu. Cuma respon kita, kalau kita udah rilis itu akan berbeda teman-teman. Pasti berbeda respon kita betul. tuh. Jauh. Berbeda. Udah jauh Mbak Lia. ya gitulah. Toh yang mau kita dapat ini sama. Yang kita tuju tuh sama tempatnya di titik itu juga. Ya, tinggal kita pilih aja mau dijalani dengan gerasa gerusu dan penuh rasa malapetaka atau mau dijalani dengan happy aja gitu. Iya, betul sekali. Makanya aku selalu bilang kalau seandainya kamu misalnya lagi panik gitu ya, ada masalah gitu lagi panik, kamu tidak akan bisa memecahkan masalah tersebut dibandingkan ketika kamu tenang. Kan masalahnya tetap ada, maksudnya isu yang perlu dipecahkan itu tetap ada, ya nggak sih? Tapi perspektifnya ketika lagi panik sama lagi tenang kan beda, gitu. Nah, makanya bagaimana caranya supaya nggak panik? Ya rilis, simple gitu. Jadi kalau nanya-nanya, gimana caranya supaya nggak panik? Gitu, ya makin panik. Ya nggak sih? Jadi stop dulu sebentar, interupsi, rilis, simple. Jadi jangan marah kalau seandainya, ya mungkin kayak seperti tadi Ita bilang gitu, aduh paling sebel banget deh disuruh rilis gitu. Ya mungkin kan ada resistensi itu. Tapi sadari bahwa yang berhasil itu adalah ya rilis gitu, bukannya terus kayak gitu ngebahas masalah gitu ya. Betul Malia, betul. Jadi memang nggak ada jawaban lain yang lebih tepat, yang lebih baik dan lebih benar selain itu, rilis aja gitu. Itu udah jawaban paling sempurna itu. Nggak ada jawaban yang lain. Memang itu jawabannya. Itu jawaban yang penuh welas asih teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa nggak disayang, ya ketika dibilang rilis saja itu salah kaprah. Itu adalah jawaban paling penuh cinta adalah rilis saja. Betul Malia. Betul. Nah, itu juga yang saya dulu waktu kapan itu ya, kok saya lupa ya. Zaman Superflow ya, baru awal-awal. Iya. Kan kalau saya nanya tuh, Mbak Tambi selalu bilang, rilis aja gitu. Apanya mau dirilis? Apanya mau dirilis? Bagaimana? Ya itu tadi, karena nggak mau diem ya. Maksudnya, coba kalau stop aja dulu sebentar. Jangan ngikutin apa kata pikiran gitu kan. Dan turutin. Disuruh rilis, ya udah rilis aja. Iya. Pasti akan beres gitu. Kalau mengutip Rida kemarin itu ya, kalau kata Coach Lia itu udah ikutin aja, nggak usah ngeyel udah gitu. Karena Coach Lia itu kan Coach udah tahu gitu kan. Lah ngapain? Jadi kan ngapain kamu datang ke saya kalau seandainya kamu nggak senang dikasih tahu kayak gitu? Ya datang ke tempat lain aja yang bisa nyiramin bensin gitu kan, dengerin cerita kamu terus iya tuh emang tuh orang rese banget tuh lalala gitu. Yang kalau kamu lebih senang itu jangan ke sini. Salah tempatnya. Ya. Betul. Nah, itu benar Mbak Lia bilang. Itu jawaban yang paling welas asih, paling disayang tuh sebenarnya itu. Dua kata itu, rilis aja. Ya. Benar itu. Terus kemudian ada pertanyaan lanjutan nih dari Papa Iman. Apa yang dirilis Bu Ita terkait masalah autis? Tuh kan, instead of kita rilis aja, kita nanya, terus yang dirilis apa gitu. Tapi kita nggak bisa, gini loh teman-teman ya, ini sebelum nanti kita akan jawab ya, tapi sebelumnya saya ingatkan, kamu nggak bisa menduplikasi orang lain, karena yang ngerasain itu kamu, bukannya, itu kan masalah kamu, ya nggak sih? Jadi kamu nggak bisa bilang kalau seandainya, gimana caranya, aku punya anak autis, terus udah gitu Ita punya anak autis, gitu kan. Perasaan aku dan perasaan Ita udah pasti berbeda. Ya kamu deal sama perasaan kamu, jadi bukan deal sama perasaannya Ita, jangan nyontek. Masing-masing orang itu personal rasanya, ya. Sama-sama utang gitu. Aku bayar utang dengan senang hati, kamu bayar utang nangis-nangis, gitu kan? Kan beda. Gitu. Jadi selalu deal sama pengalaman langsung kamu sendiri, jangan menduplikasi orang lain. Jadi percuma kamu nanya, misalnya orang, Tante Inge gitu ya, punya kasus 500 juta berhasil tuh lunas, kebayar utangnya. Orang kan banyak yang nanya, caranya tidak melakukan ya. Banyak kalau kamu nonton videonya, caranya. Kalau saya pakai lidi tuh 1, 2, 3, 4, 5, coret gitu kan.
Ya kayak gitu ya. Silakan Ita. Ya, Mungkin bisa membantu Pak Iwan. ya, ya gimana ya? Ya apa yang Bapak rasakan kalau Bapak punya anak autis? Nah, apa yang Bapak rasakan dengan anak Bapak itu? Jadi kalau Bapak pandangin si anak ini, nah apa yang Bapak rasakan terhadap dia? Dianggap sebagai bebankah? Ada merasa kutukankah? Ada merasa sedang tidak disayang Tuhankah? Atau ini hukuman atau apa? Nah, itu yang semuanya harus dirilis. Ya. Mungkin bukan apa ya? Bukan bukan isu yang satu kali dua kali rilis bisa selesai, enggak, karena ini kan sepanjang hari ya, terus menerus kita akan merilisnya karena isunya juga mungkin banyak kalau terkait anak autis ini, karena memang kalau saya baca dari jurnal itu kalau kita punya satu anak autis katanya itu seperti punya 10 anak autis gitu. Seperti rasanya seperti punya 10 anak gitu kerepotannya katanya ya. Nah, Katanya begitu kalau ya. iya, kalau udah rilis nggak akan terasa itu si 10 Iya, anak gitu. betul. Ya kan memang dia autis, so what gitu loh. Kita mau apa? Iya. Ya kan, balik. Iya. Ya kita Iya, mau betul. apa? Ya tinggal Betul. jalani dalam hidup ya. Kalau kita mau pilih yang tenang-tenang aja, nggak usah ikut workshop, dapat yang gratisan aja, ya bisa aja gitu. Tapi ya jangan iri dengan teman-teman yang rajin ikut workshop, yang mau mau belajar gitu kan, mau menghadiahi dirinya sendiri gitu. Jadi ya pasti akan ada hasil yang berbeda gitu. Ya, Betul. jadi apapun pilihannya akan balik ke kita. Iya. Gitu. Pilihan sendiri, tanggung jawab sendiri gitu. Jangan terus ngiri Betul. gitu ya. Tapi Betul. kalau seandainya kamu udah rilis sih biasanya ngiri nih ada emosi, ya udah rilis aja gitu. Tapi kan justru yang memilih kayak gitu dan ngiri ya karena nggak releasing gitu sih teman-teman. Mostly begitu, Betul, ya betul. nggak sih? Iya, kalau dia pilih, dia ngerasa ngiri dan kemudian dia rilis, itu pasti ikut workshop itu. Nggak akan merasa rugi, nggak akan ngomong, ya ampun mahal, nggak akan ada terminologi kata-kata itu nggak akan keluar. Iya betul ya. Itu tuh kayak menghadiahi diri sendiri sih. Kalau Iya, kalau iya, seandainya kayak pelit sama diri sendiri, nggak mau bantu diri sendiri tuh agak ya nggak usah ngiri sama teman-teman iya, yang memang all in gitu. Kita bilangnya all in gitu ya. iya, iya, betul, betul, Gitu. Kalau betul, kita betul, sebagai betul. sebagai penyedia ya kita kasih gratisan, kita kasih yang workshop, kita kasih banyak alternatif ya kan pilihannya terserah gitu. Jadi jangan nyalahin kalau seandainya gratis terus dia gitu mahal nih. Lah, ya pakai yang gratisan aja. Kenapa pusing? Kan disediain gitu kan. Iya, iya, iya. Terus habis itu nanya, kok dia gennya banyak banget ya? Kok aku cuma segini-segini aja? Kok yang itu Bukannya banyak dirilis ya. banget? Bukan diri. Bukannya dirilis. Kalau teman-teman yang gennya banyak ya, misalnya kalau kita bicara tentang releasing ya teman-teman ya, kamu lihat dulu gimana dia, contoh Ika aja deh. Ika itu ya kalau seandainya dilihat, dia itu 5-4 jam ya, 5-7 jam. Kok 5-4 ya? Itu mundur. 5-7 sampai 7 jam ya, sehari ngedengerin workshop dan terus-terusan gitu. Jadi kamu nggak bisa ngiri kalau seandainya kamu ngedengerinnya cuma pas mau tidur, terus kalau sempet aja gitu ya nggak sih? Nggak boleh ngiri. Malu dong. Bener, bener banget Mbak Lia. Iya. Terus nanti bilang tuh ada alasan, ya kan aku kerja, jadi nggak bisa lama-lama kalau ngerilis ya. Emang Mbak Ika nggak kerja? Iya, kalau dia Emang gini dia ya cuma duduk teman-teman. diam? Iya, kalau kamu mau tahu ya, kita itu yang punya bisnis sendiri, itu tanggung jawabnya lebih besar daripada kamu yang misalnya kerja kantoran, ya. Karena kita mesti ngasih makan orang, gitu. Jadi nggak bisa bilang bahwa kita nggak kerja. Ya, ya teman-teman. Cara berpikirnya Ya, itu loh, yang bikin mentalitas seperti itu menjadi stuckness ya, terjebak di situ-situ aja, ya, nggak bisa melihat bigger picture. Bigger picture tuh ya, apa sih? ya. Gambaran yang Bahasanya lebih luas lah, lebih. ya Ya, gambaran yang lebih luas gitu ya, nggak bisa ya, melihat itu, jadi cuman lihatnya satu titik ini aja udah, yang saya ya, ulang-ulang nih ya ya. sampai bosan saya ngulang-ngulang nih analogi ini gitu ya, udah titiknya sini aja, belakang ada bunga itu Ya. nggak ada, pokoknya Nggak ada. nggak ada kosilnya bohong, Ya, nggak bohong gitu kan. ya. Lepasin, Gelap, oh gelap ya kan ya, gelap. gelap.
Iya, jadi Iya, iri gitu. Kalau misalnya kayak saya dulu, saya benar-benar 24 jam teman-teman saya nggak tidur. Kalau dalam tidur pun saya releasing gitu. Jadi mimpinya tuh releasing, saking releasing terus gitu ya. iya, Itu saya benar-benar 24 jam saya releasing. Terus cuman ada sensasi misalnya, teman-teman kan banyak tuh ya yang ada sensasi sedikit misalnya pusing, mual-mual gitu kan, gitu aja udah langsung komen kan, ya reaktif gitu kan. Aku kok pusing sih coach gitu, aku udah 2 kali releasing, aku mual, aku apalah terserah gitu ya. Saya tuh sampai muntah-muntahnya literally muntah-muntah, badannya gemeteran gini berhari-hari nggak bisa berhenti gitu ya. Emang saya ngeluh? Enggak, saya nggak bisa ngomong sama Hildoskin, mentor saya gitu kan, nggak tahu emailnya pertama ya kan, karena kan tidak seperti saya, kalau saya kan terbuka, kamu bisa iya, gampang iya, nge-reach saya gitu. Kalau iya, dengan beliau mana bisa, saya nggak punya email, nggak punya teleponnya gitu kan, iya, semuanya ya lewat learning strategis gitu. iya, Jadi iya, mana mungkin saya nanya, ya nunggu retreat 3 bulan lagi udah. Kalau support call gitu kan belum tentu dipanggil kalau tunjuk tangan gitu ya. Jadi kan saya harus menyelesaikan masalah itu sendiri, nggak manja. Makanya saya bilang jangan manja, iya, mentang-mentang kamu punya koneksi langsung dengan saya seperti ini, misalnya Instagram iya, Live atau bisa komen di iya, YouTube gitu, terus kamu manja iya, atau punya support di grup alumni gitu, kamu asbun aja, bunyi aja dikit gitu. Nanti kalau seandainya iya, iya, nggak dapet jawaban yang diinginkan ya, kamu marah gitu ya. Misalnya contoh nih ya, ada salah satu teman kita sebut aja A gitu ya. Si A nih ya, kalau di live-live kayak gini sangat inspirational ya, tapi kok kalau di grup nggak ada sopan-sopannya, malah disuruh rilis aja. Seperti saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Ketika kamu disuruh rilis itu adalah jawaban paling welas asih ya. Jadi kalau iya, nggak ngerti, iya, mendingan jangan asbun ya. Malu kalau saya ya. Kalau kita punya informasi yang sangat sedikit, udah deh diem aja ya. Untungnya iya, sekarang udah sedikit sih komen-komen yang seperti itu ya. Karena mungkin sudah, tapi ini agak menyebalkan sih. Masa kita harus edukasi terus kayak gini ya? Kalau kata Nura ya, gila ya Mbak Lia ya. Mbak Lia tuh kayak putting a lot of effort, kayak ngasih effort terlalu banyak gitu untuk mengentertain, menghibur orang-orang yang nggak tahu terima kasih kayak gitu Mbak. Nih ya, ini kata-kata Nura sendiri ya. Mbak Lia baik iya. banget Mbak. Mbak Lia tuh kebaikan gitu. Bahkan sampai Rida juga bilang, Coach Lia kok kayak gini dijawab sih Coach gitu. Ada aja nih gitu. Aku tuh sabar banget ya. Jadi masa kamu harus terus-terusan diedukasi untuk kayak gitu sih? Kan kayaknya ya nggak pantas aja sih ya. Maksudnya kalau mau membantu diri sendiri ya kamu bantu diri sendiri. Bukannya salah atau benar ya, saya nggak bilang itu Iya, salah atau benar. iya, Cuman iya, kamu iya, terjebak jadinya. Akhirnya kemajuan kamu sangat sedikit karena kamu fokus sama titik ini gitu. Benar nggak sih betul, Tak? betul, 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 betul Mbak Lia. Jadi teman-teman, kenapa kita dikasih satu mulut dan dua telinga? Kan ada fungsinya ya, gitu. Jadi dengerin dulu, duduk diam dulu, lihat beberapa video dulu, gitu ya. Amatin Analogi tuh yang bagus. teman-teman sebelumnya. Baru kalau nggak bener-bener udah nggak ketemu jawabannya, baru deh bertanya, gitu ya. Jadi ya itu kenapa Tuhan kasih dua telinga dan satu mulut? Ya, mari kita pergunakan dengan sebagaimana seharusnya. Dan ini juga berlaku, Coach Lia, di lingkungan saya ya, di lingkungan yang orang tua yang autis. Jadi orang tua yang manja, yang pengen terus-terus diajarin ya. Jadi kalau perlu tuh mau makan tuh mesti disuapin. Kalau perlu tuh disuapin, bener-bener disuapin gitu ya. Iya. Nah itu tuh nggak akan kemana-mana gitu. Nggak akan kemana-mana anaknya. Kalaupun maju tuh nggak seperti yang sebagaimana yang sebenarnya anaknya bisa capai gitu. Iya, iya, Nah kayak di saya tuh ada lah pernah ya iya, satu contoh. iya, Ini anak pinter, autistik memang iya, masih. Perilaku masih kelihatan sedikit, tapi dia udah eligible lah untuk sekolah. Kognitif nggak ada masalah gitu ya. Dikasih tahu sedikit aja terus pinter gitu di sekolahnya. Nah tapi orang tua nggak mau nurut, semau maunya dia. Nah semau maunya dia, lalu minta pembenaran, nggak mau disalahkan. Jadi ketika ada masalah tidak mau merasa bersalah, tidak mau ambil tanggung jawab gitu kan. Jadi kadang-kadang memang kita butuh gebrak meja sekali. Terpaksa ya. Karena kalau enggak nanti mintanya disayang-sayang tapi sebenarnya dia sedang mendorong dirinya sendiri ke tepi jurang gitu, masuk ke jurang. Nah, itu kalau udah masuk ke jurang siapa yang mau ngangkat gitu kan. Jadi lebih bagus ya gebrak meja aja lah iya, sekali gitu kan. iya. Biar Teriakin sadar. aja, woi jurang, gitu kan. Oh, baru kaget, oh Iya, iya gitu, baru sadar, emang harus digebrak. Kalau iya, nggak mungkin gitu. iya, Karena kalau nggak iya, spinning, terus nyalah-nyalahin, nggak berhasil nih. betul,
gitu kan. Betul, Yang dilakukan, betul, ya betul. nggak sih? Kenapa yang Iya benar. sana berhasil nih? Anaknya kok Iya, anak saya nggak berhasil? Berarti emang nih trainernya nggak bener gitu kan. Padahal karena manja dan iya. ya nggak sih? Dan Benar, tidak melakukan yang benar, perlu dilakukan. betul, betul. Jadi pengen dapat hasil Ya, seperti orang lain yang berhasil, tapi tidak mau melakukan usaha yang sama seperti orang yang berhasil itu. ya, Oh, ya kan, betul. jadi ya nggak usah, udahlah. Kalau definisi kegilaan menurut Einstein kan eh, melakukan apa? Melakukan hal Hal yang sama berulang-ulang. berulang-ulang, Ya, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. melakukan hal yang berbeda. Gitu. Aduh, masa kita mau kasih tahu itu ya? Iya, Please deh. masa gitu aja nggak ngeh sih? Berarti kamu benar-benar sangat dikontrol pikiran gitu. Padahal sebenarnya itu cuma Iya, pikiran gitu kan. Ya take back lah iya, your iya, power. Masa sih mau iya, kayak gitu terus gitu kan? Itu hidup iya, kamu ya. Kalau iya, seandainya kita kan, iya, kita ya jalan terus gitu ya. Kita nggak, kalau nggak mau ikut betul. nggak usah gitu. Ya Iya, stay aja di situ. iya, Tapi kalau mau ikut ya udah bareng gitu ya nggak sih? iya, 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 benar, benar. Ya, sebenarnya kalau kalau ada teman-teman nih ya, Sedona yang punya anak tadi ya, kayak tadi saya bilang punya anak autis atau keluarganya tahu ada keluarga atau temennya yang punya anak autis, cepatlah, cepat-cepat dicemplungin ke sini, cepat-cepat. Ya. Jadi nggak mudah, saya tahu ya prosesnya memang nggak mudah ya. Kalau kita masih berada di posisi sekarang, di tempat yang sekarang ini, yang nggak ada Sedona, nggak mudah teman-teman. Habis tertampar-tampar, nungging jungkir balik, kepala jadi kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berdarah-darah. Saya kasih tahu, berdarah-darah. Saya dulu. Nah, sekarang kan udah ada Sedona. Jangan maulah seperti itu. Kita kan Iya, udah di betul. depan, gitu. Udah dapat ya loh. Kecuali kalau Mbak Lia nggak ada, mesti belajar langsung, ikut retreat ke Amerika 3 bulan Mahal. sekali. Waduh, Mahal itu. Makanya aku selalu bilang itu kan kalau aku itu udah ngabisin mungkin hampir semiliar lah gitu, ratusan juta itu untuk hal-hal kayak gitu gitu kan. Jadi jangan silly gitu kalau seandainya, oh kok Celia nggak kasih, udah bagus ya saya kasih gratisan loh ini. Beneran serius, mungkin saya mau berhenti. Beneran serius. Udah gitu kan. Jadi kalau seandainya udah dapat, kalau kita sih, wah hujan, ya udah tadahin air gitu kan. Kalau seandainya iya, kita kan punya iya, gitu kan, jangan kan iya, hujan malah betul, panik gitu, betul, gitu kayak iya, alhamdulillah berkah ya Allah gitu ya. Udah iya, tadahin gitu, jangan terus iya, nanya-nanya terus kayak ini iya, aja. Bahkan ada pertanyaan, saya udah dengerin YouTube dan lain-lain, tapi cara rilis sampai sekarang belum tahu caranya. Berarti belum nonton, udah pasti. iya, Masa nggak tahu cara releasing? Itu kan udah jelas ada di playlist mulai dari sini, diajarin cara releasing. Ya, simple, nggak mungkin udah nonton. Jadi ini paling baru nonton 1-2 kali. Ya 10 video iya, gitu ngaku-ngaku aja ya. Jadi jangan kayak gitu iya, betul, teman-teman ya, gitu. Jangan merasa bahwa aku udah melakukan tapi sebenarnya kamu tidak melakukan iya, ya. betul, Karena betul, ketahuan betul, gitu ya. Masa betul, cara releasing betul, ini kan adalah channel atau akun tentang releasing, sudah pasti kamu diajarin caranya di video paling pertama. Udah pasti saya ngajarin cara releasing dulu, nggak mungkin enggak ya. Kalau nggak tahu caranya ya nggak mungkin. Bener gak sih? betul, betul. Sampai emosinya apa aja itu udah Ya, dijelasin sama Mbak Lia, betul. udah digratisin 9 emosi dasar itu. Ya. Itu ya teman-teman ya, mau punya masalah apapun, pakai video itu. Aduh, kalau masalah kita ada 100 itu 90-nya itu udah selesai lah, teman-teman. Gitu kalau pakai video itu ya, itu dan banyak lagi. Kayak saya ada baca di grup alumni ya, sampai sampai ngerilis gatel di leher tuh ada, di tenggorokan, gatel di tenggorokan ada. Iya kan? Sampai yang remeh-temeh itu ada teman-teman ngerilisnya. Udah buka, duduk diam dulu, udah pasang telinganya, tutup mulut. Nah tuh dilakban kalau perlu untuk sebentar aja deh, seharian diem di kamar. Nah dibuka tuh satu demi satu videonya, dibuka, minta Iya, petunjuk, pasrah, kayak bukan pasrah yang apatis tapi ya kita iya, berserah pada Tuhan, iya. supaya Tuhan tuh juga kasih hidayah ke kita tuh Betul. juga mudah masuknya. Iya. Jadi buka pelan-pelan, satu demi satu didengerin. Aduh, nggak mungkin nggak dapet lah, nggak mungkin. Nggak Dan nggak mungkin. mesti Iya. di jam ke-24 baru ketemu video 9 emosi dasar. Nggak Iya. mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, makanya teman-teman, seperti kata Nurul, jangan jadi yang si paling menderita. Ya kalau seandainya Iya, kita ngerti, ketika kamu iya, energinya di bawah, ya itu kan kamu ada di grief ya. Kalau seandainya kamu udah tahu tentang 9 emosi dasar, grief itu memang ngerasa perlu dibantu terus, perlu dibantu.
Tapi kan masa kamu Ya, ada di energi di situ terus ya. Jadi kalau seandainya betul. kamu ada di situ terus, kamu kan ngerasa yang si paling menderita. Jadi nggak bisa apa-apa, nggak Ya, bisa, filternya iya, tebal gitu ya. Jadi nggak kebuka mata hatinya gitu kalau kata Nurul. betul, Jadi betul. seperti kata Nurul, kata Hairita, kata teman-teman yang lain, buka hati kamu, terbuka ya pada tuntunan. Jangan kamu ngeliatin kayak gini terus, nggak mungkin. Kamu Benar, nggak mungkin. benar, Kamu nggak dengerin saya nih ya, benar. kayak gini juga nggak bakal nyampe. Karena kamu udah terfokus sama sini, nggak sesak napas juga. Udah, gue mesti ngurusin napas gue yang sesak ini, gimana mau dengerin yang lain gitu. Kan gitu ya nggak sih? Rem Aduh, sibuk sendiri. betul, betul Mbak Lia. Jadi ya balik-balik lagi ke pilihan ya Mbak Lia ya. Mau Betul. menjalani keluarga, balik lagi tadi tuh buat teman-teman keluarga yang punya anak autis, Ya. pilih aja mau menjalani ini dengan bahagia, Iya. aman-aman aja, tenang-tenang aja gitu kan. Atau ya mau menjalaninya dengan penuh huru-hara seperti lagi perang kayak saya dulu. Iya, benar. Benar banget, teman-teman. Jadi tanggung jawab sama emosi kamu sendiri. Ya, Jadi nih ya, ini tips dari kami ya. Kalau seandainya kamu punya keluarga atau anak yang autis ya, yang pertama dilakukan bukan kamu ingin mengubah si anak itu menjadi sembuh dulu. Kamu deal dulu ya, sama emosi kamu sendiri. Kamu duduk, apa perasaan kamu, seperti tadi Ita udah bilang, ketika ngelihat dia tuh rasanya gimana? Apakah dia beban? Apakah kayak ngerasa dikutuk? Apakah kayak ngerasa dihukum Tuhan? Apakah kayak ngerasa aku kan orang baik kok diginiin banget, nggak disayang, nggak diperhatiin, pengen dianggap, pengen dapat approval dari Tuhan, apalah entah, pengen ngerasa aman, nanti kalau seandainya aku udah mati, dia gimana, kalau seandainya dia nggak bisa ngurus dirinya sendiri, ya banyak kan emosi seputar ya, itu. ya, Duduk betul, betul. dulu, ya, sama itu, kamu tanggung jawab, baru setelah itu kamu bisa membantu dia untuk Iya. mengembangkan potensi terbaiknya. Tapi kalau misalnya Hmm. kamu yang juga udah ribet ya, kamu ngelihat dia teriak dikit aja, kamu pengen nampar rasanya gitu kan. Diem deh nih gitu. Ya nggak sih, benar nggak, Tak? Betul banyak. Sampai diciringan sama kereta tuh. Tin, 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 gitu. Iya betul. Betul. Anaknya kenapa-napa ya, lagi Iya, tantrum ya dia mana bisa ngerti ya. iya, Lagi betul. tantrum aja kita aja yang emosinya lagi babak belur. Iya, Aduh. jadi kalau seandainya Iya. kamu punya anak yang autis atau keluarga dekat kamu atau apa segala macam yang bikin kamu ke-trigger, tanggung jawab sama emosi kamu sendiri dulu. Karena dia itu nggak punya kontrol atas perilakunya, tampaknya seperti itu. Menurut kita yang normal, ya. Tapi kan itu kan, Ya, again, cuma penilaian kita aja ya. Mungkin ya mau ya, dia seapa adanya gitu, gitu kan. iya, Tapi iya, kan kita merasa iya, bahwa dia berbeda gitu. Jadi kita tanggung jawab iya, sama emosi iya, dulu. Jadi kalau seandainya iya, kamu nanya ke saya atau ke Ita berulang-ulang gimana caranya dia sembuh, pertama, ya, duduk sama emosi kamu sendiri dulu, deal dulu dengan itu, baru setelah itu kamu bisa berdampingan, ikut workshop-workshop, pelatihan-pelatihan yang seperti ditawarkan oleh Ita gitu, untuk membantu, bareng paralel, ya, jangan iya. cuma salah satu aja gitu, ya udahlah aku udah rilis, ya aku menerima kamu seapa adanya, kamu mau gini juga nggak apa-apa nak gitu, tapi dalam hati, kayaknya enggak sih sebenarnya ada yang bisa lebih baik gitu kan, jangan denial. Aduh, teman-teman, aduh malu lah udah begitu. Ini ya omongan beliau tuh udah sejelas-jelas itu ya. Jadi please yang punya anak autis tolonglah, tolong jangan dibuktikan gitu. Itu udah sejelas-jelas itu Mbak Lia. Ada itu benar kok Mbak Lia, emang benar. Iya, jadi silakan ya kalau seandainya kamu memang mau membantu diri sendiri, mulai aja dulu dari workshop lagi, dari playlist ya, mulai dari situ kan gratisannya, mulai dari sini cara Ya, melepaskan emosi. Itu kamu dengerin aja berulang-ulang, itu gratis teman-teman, tidak ada charge ya. Kalau seandainya kamu misalnya mau download dari YouTube pun bisa, nggak usah pakai kuota. Bisa loh, ya by the way kalau seandainya buat kamu yang nggak tahu ya, kan soalnya banyak yang bilang, ini kan kuotanya bayar juga, pasti gaptek. Itu bisa di-save, aduh, di-download, kamu bisa dengar. Oh my God, aku sampai kadang-kadang suka takjub gitu dengan udah nggak komen-komen yang, tertolong lagi lah itu. iya, udah merasa dirinya paling menderita, tidak mau mencerdas diri, yang penting asbun dulu aja, kalau kata papaku zaman dulu ya. Kan dulu kan ketika kita kecil kan kita pasti belum mengerti, jadi reaktif dulu. Papaku bilang gini, bunyi aja dulu gitu. Hah, malu. Jadi sejak itu aku, ih malu banget gue digituin, ya udah jadi aku stop dulu. Setiap apapun itu aku stop dulu sebelum reaktif, karena kalau enggak papaku bilang gitu, bunyi dulu gitu. Yang penting bunyi dulu, ramai dulu gitu kan. Jadi kamu mulai dari situ dulu aja ya. Nah,
kalau misalnya kamu lebih terbuka lagi, ya kita mengundang kamu untuk ikut pelatihan yang diadakan oleh ITA gitu ya. Itu diadakannya tanggal 25 sampai 27 Oktober ya, Tak ya? Ya, Benar betul. ya? Itu Betul. itu Jumat, Sabtu, Minggu. online. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu online via Zoom. Kamu silahkan daftar di ITA ya. Karena hanya bisa melalui WhatsApp pendaftarannya ya. Ya, Nomornya betul. udah ada ya teman-teman ya. Udah Jangan ada suruh tadi, kita udah ada. sebut. Jangan suruh kita sebut lagi. Kamu scroll up ya. Cuma modal jari telunjuk Iya, teman-teman untuk cuma nge-scroll gitu. cari aja ya gitu yang mana gitu ya, silahkan gitu. Jadi jangan selalu minta disuapin, aduh pelan-pelan, ulang lagi gitu. Jangan kayak Ya, gitu teman-teman. ya, Itu tuh kita sudah membagikan ini untuk kebaikan bersama gitu. ya, Jadi kamu juga bantu diri ya. kamu sendiri, jangan ngerepotin orang terus teman-teman ya. Kalau seandainya kamu juga mau nggak direpotin gitu terus, kamu ada di posisi kita gitu, terus udah gitu kamu digitu-gituin terus, mau atau enggak gitu aja ya. Aduh teman-teman, malu kita digituin sama Coach Lia. Kalau aku sih nggak apa-apa sebenarnya, ya nggak sih, ya sudah gitu kan, ya paling nggak aku Ya, jawab ya, gitu kan. Kalau aku simple ya nggak apa-apa, sok aja mau komen-komen yang nggak dijawab lagi gitu, simple. ya, Contoh ya ya. kan, banyak sekali teman-teman yang ketiduran ketika releasing ya, itu tuh sesuatu yang sangat wajar. Itu saya setiap hari dulu ya sebelum saya tutup komen ya itu saya dapat mungkin sampai 50 komen yang bilang sehari ya teman-teman, kalau seandainya saya releasing kok ketiduran sih, itu saya jawab semua lah teman-teman, by the way. Jadi kalau seandainya kamu bisa masih nanya lagi sih, saya bingung sih, kamu males banget dong berarti ngebaca komen, benar gak sih? Akhirnya untuk yang member ya, kalau yang workshop masih nanya sih agak memalukan ya, karena itu udah ada di dalam struktur workshop. Pertama kali pasti dibilang kalau ketiduran releasing tuh ini. Kalau gratisan mungkin kamu ya udahlah, aku ngerasa itu wajar ya, mungkin kamu nggak tahu gitu kan, malas nggak dengerin sampai akhir karena kan banyak sekali dibahas di video-video seperti ini, dan kemudian ada di komen udah dijawab. By the way, kalau 50 komen sehari kan sering tuh, baca aja gitu ya kalau kamu scroll down, scroll up gitu ya. Akhirnya saya Ya. bikin untuk membership, bahkan ya kalau kamu ketiduran saat releasing itu gimana, itu saya tutup komennya ya. Saya udah malas dengerin yang kayak gitu, nggak resisten sih, cuman saya nggak ngasih bensin untuk hal-hal seperti itu lagi gitu sih teman-teman. Jadi again, kalau seandainya kita udah komat-kamit kayak gini sampai napas habis ya kan silly dong. Bener gak sih? Iya, dibilang nih sama Alex, reaktif karena terbiasa doing. Enggak, itu bukan karena terbiasa doing, tapi karena program. Ya, kamu nggak mau menginterupsi program kamu. Gitu. Jadi karena kamu udah, ya itu kebiasaan asbun aja gitu. Senggol dikit, bacok, senggol dikit, bacok. Instead of senggol dikit, stop dulu. Enggak. Gitu. Jadi program gitu. Kamu mau dikontrol program? Tanya aja ke diri sendiri gitu ya. 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 Aduh, saya sampai speechless mau komen apa. Aduh, please ya teman-teman, jangan sampai ya, seperti yang Coach Lia bilang lagi, stop perilaku itu. Terutama saya nih, Yeah. yang mewakili orang tua yang punya anak autis, Yeah. ya, jangan sampai diteruskan lagi ya, please Yeah. banget teman-teman, perilaku itu. Jadi kita punya 2 telinga, kita punya 1 mulut. Kita pergunakan dulu itu si 2 telinga. Tutupnya lakban dulu, tangan udah diem, scroll aja dulu. Belajar banyak informasi teman-teman. Penelitian juga banyak Betul. sekali ya. Karena saya juga sering tanyain Coach Lia, mana hasil penelitian yang mengatakan bahwa anak autis bisa sembuh dengan bla bla segala macam. Saya bilang googling, cari di Scopus, ada jurnal saya di situ, internasional, saya bilang gitu. Jadi cari. Jadi saya diminta memberikan bukti, enak aja, cari sendiri buktinya. Nah iya, itu kan yang paling nyebelin ya. Kalau seandainya iya, kayak misalnya kalau di kita itu yang ini loh, Tak, apa sih namanya, saya nggak bisa bayar YouTube, itu gimana? Ya googling aja kalau masalah teknis. Itu agak aneh banget. Itu kayak, tolong mohon coach, mohon. Hah? Mohon? Saya jawab, saya kalau masalah teknis saya nggak bisa bantu, karena kan ini udah disediakan oleh YouTube. Saya juga nggak tahu apa aja yang metode pembayaran yang sudah disediakan YouTube. Saya nanya sama teman-teman, oh ada Dana, ada GoPay, ada pulsa, ada kartu kredit, ada apa gitu kan. Tapi kan itu saya juga nggak pernah nyoba sendiri. Jadi saya nggak tahu, silakan googling sendiri aja, kan simple.
Iya Iya, nggak sih? iya. Masa teknis-teknis kayak gini Betul, betul. mesti nanya, masa tentang jurnal, ya kalau saya juga gitu, saya nyari sendiri, oh ini apa nih tentang releasing, pernah di riset di Harvard, pernah di riset di mana segala macam, oke saya nyari gitu, nggak terus saya asbun sama Hale gitu, malu lah kalau yang saya bisa cari sendiri, saya nanya sama ahlinya, aduh malu banget, Iya, kalau saya malu banget, bener-bener deh, saya nggak punya mentalitas yang menyusahkan iya, orang lain kayak gitu, beneran deh. benar, benar, Itu mungkin benar, itu filter benar. saya sih teman-teman, by the way itu filter saya ya. Iya. Iya, dan by the way, Mbak Lia, untuk teman-teman, buat orang tua yang punya anak, aku please lah ambil filternya Mbak Lia yang itu, gitu. Jadi minimal yang itulah yang diambil. Kalau belum bisa yang lain-lainnya ya, kalau belum bisa mimpi, Masih ada positifnya, alhamdulillah. belum bisa sampai mimpi releasing, apa namanya, ya mimpinya pun dalam kondisi releasing dan sedang releasing gitu ya. Paling tidak ambillah filter yang itu, gitu. Jadi memang kita harus punya sikap yang itu, ada keputusan-keputusan yang kita harus ambil. Nggak bisa kita minta disediakan, disuapin terus-menerus, itu tuh nggak bisa. Jadi ibaratnya gini ya, kalau saya boleh, apa namanya, contohkan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalau kita tuh udah di sini ya, Coach Lianya udah di sini, saya contohkan Coach Lia dia. Kalau Coach Lia udah di sini, kitanya masih di sini, di pangkal, jangan Coach Lia itu ditarik-tarik ke bawah gitu loh. Jadi kita biarkan Coach Lia terus naik. Nah, kita ngikutin beliau. Jadi kita terus naik gitu. Jadi jangan Coach Lia tarik lagi ke bawah, kan malu lah, please. Kita yang naik ke atas, kita yang mengejar gitu ya. Jadi Kamu juga butuh ke apa nih? bawah, kalau saya naik kamu ke bawah gitu loh. Kalau saya naik kamu ya Betul, udah betul. nggak ada resistensi, yang ngikutin aja gitu kan, kita ngikutin tinggal Betul. megangannya ikutin gitu, bener gak Betul, sih? betul, betul. Dan ketika pegangan, kalau tidak ada resisten yang tadi Coach Lia bilang, pegangan sambil releasing terus-menerus, itu akan terbuka semuanya, akan dapat semuanya. Itu tadi dua telinga dan satu mulut. Tapi itu analogi yang bagus banget sih. Ada gunanya Gitu. teman-teman ya, kenapa sebabnya Tuhan memberikan dua telinga satu mulut ya. Itu ya, ya. By the way kita ngomongin dengan penuh rasa cinta kasih ya, Mbak Lia Iya, ya. betul. Kamu mau Ya. kayak gitu pun Kita juga nggak berangkatnya dari apa-apa. itu. Iya, kamu Iya. mau kayak gitu pun nggak apa-apa. Tapi penderitaannya tanggung sendiri, jangan nyalahin orang, teman-teman. Ya, kita sudah melakukan apa yang kita Ya, perlu lakukan untuk ya, membantu ya, kamu, untuk mendukung kamu, ya. Tapi kalau seandainya nggak berhasil, itu salah sendiri, gitu. Bukan salah siapa-siapa. ya. Karena nggak mau melakukan. Ibaratnya deh, contoh, kita pengen bikin kue apem, ya. Terus kita ngikutin koki yang jago masak kue apem. Ya, kita udah ngeliatin dia terus gitu, tapi kita nggak pernah bener-bener ngaduk Ya, adonannya sendiri, ya ya, masukin ke ya, ovennya, nggak pernah, cuman ngeliat aja, jadi ya, ya tahu, tapi terus dia gitu nggak berhasil iya. gitu. Nggak Ya, berhasil. agak Terus nanya, bingung. tadi tepungnya Terus berapa? iya, tadi Terus nanya, tepungnya berapa tepungnya tadi gram berapa ya? sen? Iya. Iya, Aduh. ini soalnya ada yang bilang Rahayu ya, kebanyakan orang Indonesia emang manja, sangat disayangkan. Saya tadi ngobrol sama supir Grab ya, kalau saya suka males bawa mobil itu kan, saya punya langganan ya, Pak Denny, halo kalau nonton ya, soalnya Pak Denny juga follower. Pak Denny sampai bilang ya, pantas ya, ada bedanya ya Mbak ya, kalau seandainya orang sukses sama nggak sukses. Manja, maunya disuapin, ngerasa korban, nggak bisa apa-apa gitu ya. Terus saya nggak pernah ngeh itu, karena oh iya ya, oh iya bener Ya, juga ya Pak, pantesan mereka kayak iya, gitu-gitu aja iya, hidupnya ya, iya, gitu. iya, Iya, iya Mbak, gitu. Karena mereka punya mentalitasnya ya nggak mau usahain, gitu. Jadi iya, kayak gitu, iya, gitu. Ini iya, saya dikasih tahu iya. oleh beliau ya, teman-teman ya. Jadi saya mengutip Pak Denny. Terima kasih Pak Denny sudah mencerahkan saya. Bahwa ada bedanya kenapa sebabnya orang sukses dan nggak sukses, teman-teman. Jadi kalau kamu mau sukses, ya Iya, dikerjain. betul. Gitu loh. Iya, iya, betul, Bantu betul, diri sendiri. betul, betul banget. Dan kalau yang punya anak autis itu sebenarnya nggak cuma dirinya sendiri tuh terbantu, dia akan bantu Betul. anaknya, bantu Betul. keluarganya. Kalau si anak ini punya siblings, berarti bantu siblingsnya, bantu keluarga besar dan segala macam gitu. Dan bantu society jadinya Betul. gitu. Jadi ya Betul. banyak, bukan kita cuma bantu diri sendiri. Betul. Kalau kita releasing pun, yang terbantu itu bukan cuma diri sendiri ya. Iya. Awalnya iya Iya. buat diri sendiri biar nggak eh, jadi Spinning. pusat huru hara. Pusat huru hara. Awalnya iya, tapi kalau keep releasing itu akan energinya akan meluas teman-teman gitu. Jadi yang terbantu itu semuanya gitu. Keluarga inti duluan Betul. tuh yang merasakan Betul. dampaknya.
Gitu. Iya, betul. Keren banget Dita. Ayolah teman-teman, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu minggu depan. Orang tua nih, terutama orang tua. Saya sih harapannya para orang tua ya. Jadi bisa belajar eh, maju selangkah lebih di depan. Bagaimana kita bisa bantu anak-anak kita supaya pulih atau sembuh whatever lah namanya ya. Jadi yang penting anak kita bisa balik ke fitrahnya, dia bisa berkembang sama dengan anak lain seusianya yang tidak punya gangguan tumbuh kembang. Nah itu target saya. Apa masih bisa? Bisa gitu. Emang kita Tuhan mau menggolong-golongkan anak umur sekian nggak bisa, anak yang umur sekian masih bisa gitu kan enggak. Kita kan tempatnya ikhtiar gitu. Ya jadi kalau masih ada emosi dan segala macam, masih ada ini ya rilis aja. Jangan bertanya ke pikiran, yang pikiran nggak tahu juga jawabannya. Nah, misalnya nih ada tadi yang nanyain kan, sekarang usia udah 19 tahun. Ini gimana? Mungkin bingung kali ya si bapaknya ya, masih bisa sembuh atau enggak gitu ya. Saya juga nggak tahu nih, karena kalimatnya begitu, saya dikaruniai anak aku. Sekarang sudah usia 19 tahun. Nah, bapak mau jadi apa nih? Mau jadi Tuhan atau mau jadi orang tua? Itu aja pilihannya. Kalau menjadi orang tua ya udah tempatnya orang tua adalah ikhtiar. Kalau banyak resistensi di situ rilis, nggak ada pilihan, udah di situ aja pilihannya. Tapi kalau mau jadi Tuhan, nah saya nggak tahu jawabannya. Karena saya belum pernah jadi Tuhan. Iya. Jadi kalau seandainya memang udah usia berapapun, makanya tadi saya udah tanya di depan ya sama Ita ya, itu batas usianya ada nggak sih dengan metode ini gitu ya? Nggak ada gitu. Silahkan aja dicoba dulu gitu kan, nggak ada salahnya untuk kita mempelajari hal ini untuk apakah bisa diterapkan kepada anaknya, nggak tahu, belum dibuktiin soalnya. Seperti tadi bikin kue apem ya, bisa nggak bikin kue apem, nggak tahu gitu, nyoba dulu gue gitu ya nggak sih. Tapi bukannya cuma ngeliatin bisa nggak ya, oh yang walaupun udah ngikutin yang ahli gitu ya, tapi nyoba sendiri dulu, gagal dulu, mungkin gagal, mungkin juga langsung berhasil, nggak tahu, harus coba gitu ya. Betul Mbak Lia. Tapi kan kalau udah ada resepnya, udah sampai chefnya sendiri yang ngajarin, berarti udah banyak hasil dong ya. Betul. Gitu. Apalagi kalau ada dan segala macam. Apalagi kalau resep itu tuh laku di pasaran, gitu kan ya. Berarti udah ada dong yang berhasil, pinter bikin kue itu kan gitu. Nah jadi ya kita tinggal ngikutin aja. Kecuali kalau misalnya ini adalah resep perdana sedunia sejagat raya yang orang lain belum pernah coba. Even orang lain juga nggak tahu itu namanya, nama kuenya apa, nggak tahu bumbunya apa, bahannya apa. Nah, ya kita masih bertanya-tanya, ini berhasil nggak ya, bisa nggak ya aku bikin gitu ya. Tapi kalau ini udah kue yang udah pernah dicoba ke ribuan kali, gitu kan ya, oleh chef yang kemana aja pernah bikin, orang lain berhasil, udah terus kenapa kita nggak berhasil? Iya, betul. Coba dulu aja ya. Jadi silakan ikut ya. Pelatihannya ini saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Khusus untuk orang tua yang anak-anaknya autis atau kamu misalnya mau membantu teman-teman yang lain, misalnya keponakan atau apalah saya nggak tahu atau cucu apa segala macam. Dan kamu mau memperkaya diri, silahkan ikut pelatihan yang diadakan oleh ITA ya tanggal 25 sampai 27 Oktober itu online via Zoom ya. Jadi silahkan. Nah kalau seandainya punya gangguan bahasa bisa juga nggak? Tadi kan autis kan gangguannya 3 ya Mbak ya. Komunikasi. Nah komunikasi, sosialisasi sama perilaku kan. Si komunikasi ini salah satunya kan bahasa ya. Jadi dia bagian dari si komunikasi gitu si bahasa ini. Jadi kalau yang 3 big problem ini aja selesai, apalagi si bahasa gitu loh. Nah, udah jawabannya gitu. Jadi again ya jangan nanya. Ya silakan sih sebenarnya kamu boleh nanya. Tapi maksudnya kalau seandainya kita tadi udah bahas tentang itu, masih ditanyain lagi hal-hal seperti itu yang lebih kecil lagi, itu jadinya kayak hah gitu ya. Jadi selalu lihat gambaran yang lebih luas, bigger picture-nya gitu. Kalau seandainya metode ini bisa membantu, bahkan bisa pulih anak-anak yang autis, ya ini udah terbukti ribuan kali ya. Bahkan kalau Ita itu emang first hand, artinya ngerasain sendiri ya. Kalau Fahri sembuh gitu kan ya. Betul Mbak. Jadi sudah terbukti gitu. Jadi kalau seandainya kamu udah ngelihat si anak ini punya gangguan komunikasi, gangguan sosial, gangguan perilaku, kalau cuma gangguan bahasa aja ya bisa berarti gitu. Ya.
Iya, betul, malah lebih cepat daripada anak-anak autistik gitu loh. Kalau kalau Iya, benar cuma gangguan bahasa loh ya, nanti kan harus saya lihat iya, dulu, benar nggak gangguan iya, bahasa? Karena yang salah iya. diagnosa juga banyak gitu. Iya, iya. Silahkan terbuka ya. Ini ada Mance juga ya. Mance juga bilang walaupun anaknya sudah 19 tahun, insya Allah nanti ikut pelatihannya dengan istri juga gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah terbuka ya untuk membantu diri kamu sendiri, membantu yang lainnya, terutama orang-orang terdekat kita ya, anak-anak ya. Jadi sampai ketemu di workshopnya Ita ya, Tak ya. Ya, Alhamdulillah. yuk kita jadi, karena kita orang tua dan sedang hidup di dunia ini ya, yang terlihatnya seperti sedang hidup ya Mbak Lia. Ya, tampaknya seperti itu. Jadi ya, ayolah ambil perannya sebagai orang tua. Karena kan pilihannya cuma dua tuh, mau jadi orang tua atau mau jadi Tuhan ya. Kalau saya sih ngambil pilihan sebagai orang tua, karena saya belum pernah jadi Tuhan kan. Jadi saya ambil pilihan sebagai orang tua dan yuk mari kita berperan dan jadi orang tua beneran gitu ya. Jangan jadi orang tua laundry. Tahu ya teman-teman ya. Jadi pakaian kotor kita diantar ke tempat laundry, dicuci, dibersih, terus dibawa pulang, masukin ke lemari gitu. No, tidak begitu. Kita yang terlibat, ya. Kita yang terlibat, kita tahu apa masalahnya dan segala macam, sehingga tidak dalam rangka mau mengontrol, bukan itu, tapi kita berperan untuk hidup anak kita dan untuk hidup kita, gitu. Karena tanggung jawabnya itu ada di kita sebenarnya. Ya, mungkin itu. Barangkali Mbak Lia. Sampai ketemu teman-teman semua. Sampai ketemu teman-teman ya. Silakan ya. Dan kalau seandainya kamu ikut workshop atau mau ikut, sekarang udah ada private coaching ya, tapi hanya ada workshop, kamu silakan hubungi Tami ya. Ini sangat penting untuk kamu sebagai orang tua yang punya anak-anak yang autis, karena kita nggak bisa bantu anak-anak itu kalau kita sendiri punya banyak sekali bagasi emosi seputar kondisi anak kita ya. Jadi bantu diri kamu sendiri dulu. Kamu seperti di penerbangan kan gitu ya, pakai dulu oksigen sendiri sebelum membantu orang lain gitu ya. Jadi bantu diri kamu sendiri dulu ya, bagasi kamu beresin ya. Silakan ikutan workshop. Kalau misalnya nggak mau ikut workshop, pengen gratisan, sudah disediakan ya. Saya nggak nahan-nahan ilmu saya ya. Silakan ya, jangan manja ya. Bongkar sedikit. Sampai sejauh ini ya ada 290 video yang sudah dibagikan gratis di YouTube ya. Bongkar ya, jangan manja ya. Ya, Oke. Betul. Ya, seperti kata Nora, semangat para pemberani. Emang orang-orang berani adalah orang-orang yang mau bantu diri sendiri. Mantap. Ya, so terima kasih banget Ita sudah berbagi dengan teman-teman yang lain. Ya, I love you. I love you all very much. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Bye for now. Bye. Bye-bye.